Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 186500017. Di sini saya akan mereview tentang materi tentang fase definisi. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Tujuan dari fase definisi untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek yang laksanakan atau tidak. 3, Anda harus memberi perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal, dokumen kebutuhan, atau requirement document. READ menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, atau RFP. Ketika user menawarkan proyek kepada kontrol luar, hal-hal yang terdapat dalam READ berikut ini adalah bagian-bagian dari READ. 1. Pendahuluan, identifikasi perusahaan atau disebut user, dan juga penjualan di mana RD tersebut ditunjuk. Tentu masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang contoh, situasi yang sedang dihadapi, motivasi untuk menanggulangi. Dalam bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjualan kepada perusahaan, user, atau departemen jika diperlukan. Jelas kultur, lingkungan, dan bagaimana jalan bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian pada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. Tujuan proyek, sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengerjakan proyek untuk mengembangkan proyek. Batasan untuk dalam penggunaan waktu dan keuangan dan dapat yang juga. 3. Fungsi-fungsi utama. Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem berfungsi berdasarkan tujuan proyek yang telah ditetapkan. 4. Keluaran umum, memperjelas secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum, input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Kinerja, performance. Beberapa banyak transaksi yang ada akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan, jelas waktu rata-rata dan waktu maksimal proses dalam hari atau jam. 8. Pengoperasian dan lingkungan, di mana komputer dan ditempatkan, di mana terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakan. Komputasi, pengamatan, pentarmukaan. 10. Reliabilitas, ketersediaan. 11. Pengantarmukaan dengan pemakaian. 12. Pengatur organisasi. 13. Pemeliharaan dan dukungan. 14. Dokumen dan penelitian. 15. Keuntungan atau hanya RF. 16. Persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak memiliki RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancaraan tim project yang dapat dipercaya dan informasi yang tepat pada waktunya. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apa proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Manajemen risiko. Menurut sejarah individu, pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk.
Manajemen risiko. Menurut sejarah industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli memprotes data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta yang diberikan kepada saya." Alasan menumpuk adalah bahwa pilihlah satu atau lebih. Si pemakai mengubah pikirannya, tidak pernah memberitahu saya tentang dan departemen yang lainnya menjanjikan, dan manajemen tidak tingkat atas yang mendikit penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah. Ini adalah solusi satu, selidiki masalah yang ada. Solusi 2, hukum yang tidak bersalah. Solusi 3, promosi yang tidak terlibat. Solusi 4, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4, langkah-langkah manajemen risiko, seperti proyek akan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Jika tidak, ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan tersebut. Hal ini disebutkan manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Langkah 1, antisipasi risiko. Langkah kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi masalah. Oke, mungkin itu saja materi yang saya review tentang definisi tentang fase definisi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.